Halo, memperkenalkan aplikasi QuakeWatch, aplikasi sistem informasi gempa bumi yang berbasiskan DBScan dan juga adanya geofencing sebagai pemandu untuk notifikasi. Baik, dalam aplikasi ini diharapkan nanti para pengguna, para stakeholder termasuk terutama pemerintahan, lembaga, ataupun masyarakat dapat lebih memahami apa saja gempa bumi ada di Indonesia, lalu dengan adanya teknologi clustering, maka pemetaan mitigasi, lalu bagaimana upaya untuk melakukan pemetaan perencanaan gempa bumi akan semakin lebih tepat dan lebih baik, sehingga akan menimbulkan dampak positif bagi mitigasi bencana di Indonesia yang akan menunjuk pada lebih minimalisirnya dampak kerusakan bangunan, lalu korban jiwa, kemudian kerugian material, dan masih banyak lagi. Baik, kita akan mulai dengan membuka aplikasi QuakeWatch. Anda dapat memilih aplikasi QuakeWatch pada Android Anda. Tampilan awal dari aplikasi QuakeWatch akan tampil dan nantinya akan muncul tips menghadapi bencana gempa bumi yang kami telah berikan, baik itu untuk sebelum, saat, dan sesudah peristiwa gempa bumi. Anda dapat memahami tips tersebut. Kemudian jika Anda setelah melihat tips tersebut, Anda dapat memilih tombol X pada kanan atas. Baik, nanti akan tampil tampilan awal untuk menu pertama, yaitu dashboard. Untuk dashboard ini apa? Dashboard ini akan menampilkan plot dalam format Plotly Express yang berbasiskan Python, yang nantinya data-data ini akan menampilkan setiap plotnya akan menampilkan setiap kategori data. Yang seperti yang dapat dilihat dalam plot pertama yang tampil secara default ialah plot untuk menampilkan data gempa bumi per tahun, yang nantinya data ini akan ditampil dengan penyesuaian warna menurut magnitudo skala Richter. Nah, apabila pengguna ingin melihat plot yang lain, Anda dapat memilih tombol-tombol di bawah ini, di bawah plot tersebut. Ada pilihan untuk pengelompokan data menurut tahun, menurut kedalaman, dan juga penampilan semua data. Ketiga data di atas ini akan tampil data dengan cluster 2 dimensi, sedangkan untuk plot yang keempat atau tombol yang keempat ini akan menampilkan distribusi gempa bumi dengan cluster 3 dimensi. Semua plot ini sudah dilengkapi dengan cluster yang telah diproses melalui algoritma data mining DBScan. Baik, misalkan kita akan memilih plot yang ketiga, yaitu All Earthquake Data. Anda dapat memilih plot ketiga tersebut. Nanti plotnya akan segera muat atau loading. Nah, akan tampil plot yang ketiga di hadap layar Anda. Nah, Anda dapat memilih salah satu marker dalam plot tersebut untuk melihat informasi lebih dalam. Pengguna juga dapat melakukan interaksi pada plot seperti zoom in, zoom out, dan masih banyak lagi opsi yang bisa Anda lakukan untuk melakukan navigasi pada plot. Baik, kita akan masuk ke plot menu kedua, yaitu Interactive Map. Nah, untuk Interactive Map pertama kali, user harus melakukan izin lokasi, karena aplikasi ini akan menjalankan fuse location dan GPS untuk mendukung dilakukannya geofencing. Geofencing ini nanti untuk apa? Geofencing ini nanti untuk mengirimkan notifikasi terkait dengan resiko bencana di wilayah Anda sesuai dengan wilayah lokasi yang Anda tempati. Nanti informasi akan berbeda-beda. Anda dapat memilih
akurat saat aplikasi digunakan untuk melihat menu tersebut. Nah, kemudian saat izin lokasi ditampilkan, Anda harus mengizinkan sepanjang waktu. Jika aplikasi ini tidak diizinkan sepanjang waktu, maka fitur interactive map beserta dengan geofencing tidak akan berjalan secara optimal. Baik, kembali lagi ke menu aplikasi QuackWatch. Nah, setelah itu Anda dapat melakukan izin notifikasi. Izinkan. Nah, nantinya notifikasi akan dikirimkan saat Anda melakukan membuka aplikasi untuk kedua kalinya dan seterusnya. Sepanjang Anda telah melakukan kedua izin tersebut, baik lokasi maupun notifikasi. Baik, dalam interactive map Anda dapat secara langsung melakukan interaksi pada map, baik melakukan zoom in, zoom out, fokus kompas ke utara, kemudian memilih melihat marker, baik itu marker untuk spesifik gempa bumi maupun untuk spesifik provinsi. Informasi akan tampil dalam info window sesuai dengan kategori data yang ditampilkan. Kemudian Anda dapat melihat radius untuk geofencing. Untuk setiap provinsinya luas itu akan disesuaikan dengan data IRBI 2022 yang diterbitkan oleh BNPB. Baik, jika Anda dapat melihat juga bagaimana persebaran klaster yang dibedakan menjadi dua klaster. Klaster hijau menandakan klaster 0 dan juga klaster 1 ditandai dengan marker berwarna biru. Sedangkan marker yang berwarna merah menandakan klaster outlier. Terkait dengan menu ketiga yaitu Quacklist. Quacklist merupakan aplikasi untuk menampilkan atau menu untuk menampilkan daftar gempa bumi terkini dengan magnitudo yang telah ditentukan. Nah, Anda dapat melihat daftar gempa ini sesuai dengan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, tetapi untuk saat ini data masih ditampilkan secara statik, belum secara dinamis. Jadi data yang ditampilkan saat ini masih merupakan data yang terakhir yang kita peroleh, yaitu sekitar sebelum 31 Maret 2023. Nah, untuk warna dari kotak yang ada yang kecil, yang ada magnitudonya, angka-angka seperti 5,5, 6,3 itu dibedakan menurut kategori cluster DB scan-nya. Sedangkan untuk kotak yang besar yang menaungi kotak yang kecil dan juga kategori informasi-informasi pendukung seperti depth, lalu tanggal peristiwa dan juga provinsi, warnanya itu disesuaikan menurut magnitudonya. Nah, untuk dapat melihat detail spesifik gempa bumi, Anda dapat memilih salah satu gempa bumi yang ada di daftar. Misalkan kita memilih untuk kategori gempa bumi yang berkekuatan 6,1 di Maluku seperti ini. Nah, nanti informasi gempa dapat dilihat dalam activity berikut ini. Nah, Anda dapat melihat informasi detailnya seperti depth, koordinat, hingga pada pendukung perhitungan data resiko seperti bahaya, kerentangan, dan capacity. Pada aplikasi menu terakhir yaitu settings, Anda dapat mengatur opsi untuk mengaktifkan dan mengaktifkan notifikasi, mengganti bahasa dari Inggris ke Indonesia, dan juga melihat kredit.